أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآمنين وظهر الظاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأتم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه، وقال إمامنا الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب بداية الهداية. Dalam perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayah Hidayah, bermula adab-adab pergaulan dengan Allah Ta'ala ialah, yaitu yang pertama, menundukkan akan kepala di hadapannya. Kalau sebenarnya 2 minggu oleh ini ya. Ini sambungannya adalah masalah adab-adab kita bergaul dengan Allah Ta'ala. Artinya kayak apa hubungan kita dengan Allah, supaya jangan terpawal, jangan terpecah ya, jangan pecah ini, jangan cacat. Karena kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala cacat, ini bisa bahaya. Bahayanya apa? Karena kita ada kawal lepas daripada Allah Ta'ala. Kawal lepas. Jadi supaya bahasa kitanya artinya kada taqawwal lawan Allah, maka adab-adabnya ada. Di antaranya yaitu yang pertama, menundukkan akan kepala di hadapannya. Jadi kita di hadapan Allah Ta'ala disuruh menundukkan kepala, artinya merendahkan akan diri kita. Tawadhu. Jangan merasa kita berisi kelebihan, jangan merasa kita ada berisi sesuatu, atau dulu jangan merasa berisi kisah. Menundukkan kepala. Yang kedua, merendahkan akan pandangan di hadapannya. Jangan juga merasa pandangan merasa haram itu. Pandangan direndahkan, tawadhu. Itu dulu ya. Paling lahirnya rahatan kita beramal, dulu kepala, pandangan ke bawah. Yang ketiga, menumpukan akan perhatian kepadanya, artinya perhatian berdasarkan fokus hanya kepada Allah. Kalau bahasa Arabnya itu ikhlas. Ada tujuan yang lain hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita beribadah atau apa aja kemudian berataan diniatakan karena Allah. Ada fokus di sini. Perhatian kepada Allah aja, jangan kepada yang lainnya. Karena kita biasanya terkadang beribadah itu dia bisa mengharap yang lain karena Allah Ta'ala. Ya, intinya kan. Apalagi melihat
di bidang itu modelnya hendak hendak mengisahkan tentang diri kita, kelebihan kita. Jadi kan diingat lagi tujuan asal. Tujuan asal apa? Kita disuruh oleh Allah berdiri hanya karena sidik, perhatian sidik ini. Bisa berulah hendak mengatakan aku mengharap berulah. Ya, bisa ini bisa itu aku mengharap. Nah ini jangan di sini. Padahal kita berbagi, kita beribadah, kita berbuat, tujuannya supaya kita melihat akan kesahnya Allah Ta'ala itu aja. Kenapa kita berusaha bisa hendak dilihat Allah Ta'ala? Artinya hendak dilihat Allah, kita hendak melihat kisah Allah di dalam usaha tadi. Usaha baik usaha tentang dunia, pelayannya berumah, berdagang, ya, atau pelayannya berkebun, apa aja kalian. Nang digawe ini hendak nang dilihatakan itu, nang diperhatikan hanya kisah Allah. Ini perkataan. Apalagi beribadah, perhatian kita membaca Quran, perhatian kita membaca Maulid, perhatian kita azan, perhatian kita sembahyang, perhatian kita puasa, berhaji, bersedekah, semuanya itu yang kita tampaikan hanya kisah Allah. Artinya kenapa aku kau membaca Quran, Allah nolongi. Kenapa aku kau mengaji, Allah nolongi. Aku sembahyang, Allah nolongi. Berataan itu Allah yang menolongi. Daripada pertolongan Allah. Jadi sini menumpukan perhatian kita kepada Allah. Kalau bahasa kita itu hendak dilihat Allah. Artinya kalau kita biasa adalah hendak dilihat makhluk, dilihat nih. Biasanya kita bila hendak dilihat makhluk, dilihat orang lain, itu bagus-bagus. Iyalah, padanya kan kayak membaca Quran, rajin beriannya di rumah soranganan, di kantor nyoranganan membaca Quran itu berbarang. Barang aja. Yasin, biasanya ini kan ada dampak ditampaikan ada. Tapi bila sudah dihadapan orang banyak, ya pakai mikrofon pula, maka salunnya itu salun yang berbatang-batang di luar jurang itu suaranya sampai ke aras kedengaran. Maka pas pulang tabarongan ada suara bagus, bacaan bagus. Jadi nak hadir di pulang perayanya orang luar kampung. Iya. Asal membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi. Sakit ya? Oh, pas di hadapan orang banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan orang nyebut Allah Allah. Wah, ini namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ulangi ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 3 kali bismillah aja. Ini kenapa hendak bertambah lawan makhluk pada dasarnya. Bagus logo kita lah. Bagus kelas. Nah, ini kita coba agar kita lawan Allah asalnya hendak bertambah lawan makhluk kayak itu. Coba bang kita hendak bertambah lawan Allah. Hendak bertambah lawan Allah nih. Jadi bagus-bagus lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita anggap nang hadir ini berataan kisahnya Allah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Bapak merasakan kita. Ini saja menumpukan perhatian kepadanya. Jadi di hadapan orang banyakkah, ada di orang banyakkah, seoranganan kah, tetap
Ada diubah perhatian lawan Allah. Nah, kalau dia berubah, bila diurang banyak, oh bagus banget. Tapi bila sudah seorang anak berperang, nah ini ada apa? Nah, ini artinya makanya adabnya menumpukan perhatian di hadapan Allah. Nah, sedangkan Allah itu ada terus. Di mana? Di muka ada, di belakang ada, di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah ada, di dalam ada, di luar ada. Ya, pokoknya ada di mana-mana. Artinya di mana-mana itu bukannya Allah banyak, ada. Nah, itu tauhid itu belajar Allah. Belajar Allah itu satu aja, wahdaniyah aja. Cuma kan ada ini berdaan kisah Allah nampak. Lalu kelihatan nang kaya banyak, padahal Allahnya satu aja. Cuma kisahnya nang banyak. Kenapa jadi kisahnya nang banyak? Orang harap olah kisah sebuting aja. Film tuh merami mau sebuting episode aja. Ya kan? Kalau ada sampai nang berapa ribuan lah episodenya. Ini dulu naba ya untuk tukang ukur naik haji mulai 1 sampai berapa ribu ya kan rami nyaraminya itu Pak. Kenapa jadi rami kurang harap? Barataan yang nampak di alam semesta kisahnya Allah termasuk diri kita. Lalu kita sudah melihat kisah sidin, perhatikan sidin, fokus lawan sidin. Jadi radan mengaji nanti kalau orangnya kisah Allah, ini bagus berusaha. Radan baca maulid, mana keluarnya kisahnya Allah, kalam Allah Ta'ala kisahnya. Oh bagus. Ya, nah ini adab. Nah lalu bila hati kawanan kayak itu, nah jujur nyaman tuh. Insya Allah ibadah nyaman. Di mana nyamannya? Nah nyamannya adalah bila kita lihat kayak itu tujuan karena Allah, dipuji orang kah, dihina orang kah, kada dipuji kah, ada apa? Yang penting tujuannya cuma satu, asal Allah senang, asal Allah redha. Nah, maka Allah Ta'ala itu redha terus, apalagi yang bagus. Yalah, mudah-mudahan kita tahu. Jadi adab yang ketiga menumpukan akan perhatian kepadanya, yaitu kepada Allah. Ikhlas. Yang keempat adabnya ialah mendiamkan akan segala anggota badannya perhatian beribadah untuk perhana dia makan, tapi jangan merasa aku, jangan merasa diriku, nanti ya. Karena kita ini asalnya sama dengan apa-apa. Dia makan lalu makan bergerak tuh merasakan orang menggerakkan. Dia makan, dia bergerak seorang. Tapi udah kita berpikir lah. Dan tiga puluh benar sudah di awal benar. Cuma kenapa karena dia bergerak seorang. Ya kan? Apalagi dia dikir nasyid dan nasyid. Oh itu dia mentekan rasuk kiramanya. Jadi karena nasyid dan Al-Quran. Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada berani ini. La ilaha illallah. Tekan ulang Allah, Allah. Ya hendak seorang modelnya ada kerasaan bergerak. Padahal benar ya kan? Karena rasakan ini ada nama gerakan. Jadi kita mulai diam dulu. Dia sudah merasa dan diamkan segala anggota sudah didiamkan. Kena kau merasakan. Apa rasanya? Ada tuh timbul rasa. Kena ada orang yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan itu? Ya Allah. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila orang beriman, alladzi adalah orang yang beriman, dzukirallahu wajilat qulubuhum, asal ada di dalam hatinya sifat iman. Bila orang beriman itu disebut akan asma Allah, akan kebesaran Allah, wajilat qulubuhum,
saking kerasnya hatinya bergetar, Allah punya empat bergerak. Ya, wahurrika badanmu, badannya digerakkan. Makanya kita jangan heran orang berzikir itu kadang gerakannya kata karuan. Jangan heran. Ini yang disambut orang kejukit lain. Ya, tapi ini orang disambut apa juga dikir-kejukitan ada. Ya, ada kejukit. Cuma dasar gitu sudah. Ada nang kalau dia mau dibuat Allah. Itu dasar ada artinya. Nah, orang waktu bergerak itu nang dirasakan ada rasanya. Kadang seberang sembarang gerak aja ada. Orang kada tahu, dipikir bergerak, dipikir berjukit. Orang kada tahu. Ya lahnya orang kada tahu sarbian lah. Orang kada tahu. Makanya ujarna kau Nabi man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu, barang siapa sedikit ilmunya, artinya pengetahuannya sedikit, maka banyak menghafal. I'tirad, banyak mengiktirad. Bahasa kita mengiktirad itu apa? Menghafal. Arti menghafal, mahwal. Arti mahwal protes. Inya ilmunya sedikit, dia kada tahu. Tapi kalau orang sudah merasakan, sudah mengetahui, ambil mahwal. Ya, nah, kayak kita aja lagi kada tahu, wal terus. Kenapa kayak ini? Pas sudah tahu, iya kah aja ramai lagi. Iyalah. Ini orang kada tahu dasarnya. Cuma bagi kita ya sudah nilainya, kalau kita jelaskan masih dua kada tahu ya sudah terserah. Jadi mendiamkan akan segala anggota badannya supaya dapat ada supaya timbul rasa. Rasa siapa? Rasa ada orang yang menggaranakan nalam waibu pian kahya Allah dan harap pian kahya Allah dan menggaranakan timbul di hati. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kada ada kuasa hanya Allah, kada ada disembah hanya Allah, kada ada berbuat hanya Allah, kada ada yang ada hanya Allah yang ada. Buktinya Allah ada, Allah bergerak, buktinya Allah kuasa, Allah bergerak. Aku sudah diamkan batang tubuhku, Allah kuasa menunjukkan kekuasaannya, dia bergerak. Iyalah, ada nyata. Ya, wajib bila majelis atau apa aja kita beribadah suruh berdiam ya. Kadang-kadang berdiam bertunduk mata berpanjang kan. Kata hukum kita tidak mengaruh. Artinya didiam makan jelas. Ada tanda ada kehidupan lawan orang itu apa? Hidung berbunyi. Ya ada dong bunyi kan siapa bunyi kan? Pada orangnya guling, ya kan? Orangnya guling. Ya, rata guling itu sadar kada sadar, tapi anehnya siapa melupakan trompet di sini. Maka khas trompetnya itu bunyinya khas. Ya, kata wali udah disengaja lama. Coba kan udah wahid. Ini rasakan. Yang kelima adabnya ialah bersegera mengikuti akan perintahnya. Nah, lalu sudah berasa Allah Ta'ala itu ada, sudah berasa Allah Ta'ala itu haram. Ya kita sudah hilangkan namun kita rasakan sidik Anda, lalu kayak adab kita bersegera mengikuti akan perintahnya. Nah, lalu kenapa yang disuruh Allah lah asik tidak? Asik. Di antaranya menunggu waktu. Bila Allah memanggil, Allah menyuruh, lah kasih, jangan di dalam batasannya. Ya. Karena bila Allah Ta'ala sudah menyuruh, itu ada rahasianya. Makasih itu sendiri. Ini ada. Nah, bila kita melalaikan, melambatkannya, ini sudah Allah walau sendiri kecuali ada keunduran yang kada kawal dihilangkan. Wala itu keunduran. Yang keenam
adabnya ialah menjauhi akan larangannya. Nah, itulah apa yang dilarang Allah dijauhi semaksimal mungkin. Jauhi. Yang ketujuh, tidak menyangkal atau menunjukkan akan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. Nah, jadi tidak salah. Pertama dengan merendahkan, hilangkan unsur orang, tundukkan pandangan dengan memandang diri seorang yang harap juga ada. Lalu rasakan kehadiran Allah lewat apa? Lewat kehidupan gerak-gerik yang kita gawi, ya. Kemudian yang kita gawi rasakan. Nah, lalu pulang menyegerakan perintah sidin ayo kasih malam makhluk ini sudah. Habis itu pulang menjauhi segala yang dilarang Allah. Nah, karena Allah Ta'ala ada gawian sidin yang sudah ditetapkan sidin. Lalu ada kita kaya supaya jangan tahu lawan sidin, jangan menyangkal akan takdirnya. Arti menyangkal kemudian ada rasa puas. Artinya apa? Modelnya menolak. Pada bahasa kayak kita lah, kayak di mulut kan, hari panas karena hujan atau hari hujan karena panas, menyangkal deh. Kerja kita cara panas ada hujan ada. Hari hujan lalu hujan cakap panas, menyangkal sudah, ya lah. Padahal yang mau olah hujan itu siapa? Nah, olah hujan siapa? Allah. Pada sudah pindah dulu nih mulai awal sudah. Aku pada di sini apa-apa, nang harap kepian ya Allah, pian berataan. Nah, ya sudah berataan Allah Taala, nama Allah menjadikan Allah nama ijinakan Allah Taala. Lalu takbirakan sidin hujan hari ini. Nah, saya jangan kalangin. Jangan kalangin, kulit hujan bener itu pas pacangan kadedaian. Kemudian baju cakap hujan, cakap panas sekali, cakap termasuk menyangka atau labangan panas sudah dilakukan Allah Ta'ala, cakap hujan, nah, itu termasuk menyangka. Ini halus-halusnya kadang-kadang ada sadar ya. Banyak lagi takdir Allah atau ketetapan Allah, tentang mana kita terkadang ada berasa menyangkal ketetapan sendiri, mana sudah ditetapkan sendiri. Nah, lalu kayak apa? Supaya kita kawal jangan menyangkal ketetapan Allah, supaya kawal kita jangan nantinya menyalahi takdir Allah Ta'ala. Wajar apa? Kita selalu bersangka baik lawan Allah Ta'ala. Itu di jalan satu-satunya. Jadi caranya supaya kita kawal imannya itu kadang menyangkal daripada gawian Allah, ketetapan Allah, yaitu dengan jalan apa? Bersangka baik, harus dengan gawian Allah Ta'ala. Bersangka baik. Diulah Allah nang kayak ini bagus, diulah Allah nang kayak itu bagus saja. Walaupun ujar almarhum guru kada tahu gimana bagusnya, aku tidak tahu, tapi tetap selalu beranggapan di dalam diri inilah yang terbaik. Kenapa? Karena nang berulah, nang menetapkan, nang begawi ini adalah Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bila bergawi ini dengan sifat sempurnanya. Nah, sudah Pak tauhid. Sidin kan wahdaniyat gawian yang satu, wahdaniyat fil af'al. Lalu sidin berisi kekuasaan kudrat, berisi iradat, kehendak, berisi ilmu, ulanglah. Ya lah. Nah, mana kudrat, iradat dan ilmu tiga macam ini kada mau tak bisa. Tak bisa. Orang yang mana harap, mana sempurna, gawiannya pasti bujur walaupun menyalah. Kenapa? Karena nan bagawi ini kada lepas daripada kudrat, iradat dan ilmu. Ini nama mewatakan kudrat, iradat ini siapa? Ilmu ini. Orangnya kuasa, orangnya berkehendak, tahu ulang alim,
Nah, kalau sudah memandang yang tiga ini ada di dalam diri sendiri, ada harapan lagi nggak salah. Ya, kita jalan, secara akal kita aja manusia, bila diberi Allah Taala yang tiga ini kan, kekuasaan ada, kemauan ada, kehendaknya ada, ilmunya ada, jadi tapi bila nak kekuasaan ada, kehendak ada, tapi kada ada ilmu malah jadi. Ada jadi. Yang dulu ada tukang kalau jadi rumah kenapa? Ilmu kehendak ada, kekuasaan ada, ilmu ada, mau jadi rumah dia sendiri. Tapi orang ini kehendak apa kekuasaan ada, kehendak ada. Artinya kekuasaan menggergaji kayu papan kawa, mencetok paku kawa, ya lah. Angkat menjin betin angkat nangis bangunan kawa aja. Kehendak ada aja. Ulang kehendak nih mau ulang nak kayak ini hendak. Cuma caranya kada tahu, ilmunya kada tahu, malah jadi kada mau gitu. Ya lah. Orang ini pulang berisi kekuasaan, ilmunya ada, tapi kada hendak, malah jadi dua. Mau juga biar diupah. Iyalah, orang paman untuk tukang nih, dia dapat lapan tukangnya kan bangun, orang kuasa, ilmunya ada, dan dia nak upah sehari berinya 1 juta, dan hendak di situ laku, malah jadi ada mau. Nah, artinya 63 ini harus terkumpul. Bila 63 ini terkumpul, gawian orang pasti bagus. Kudrat, iradat, dan ilmu. Walaupun gawiannya menyenyalah, yalah. Tapi kalau 63 ini terkumpul, dia menyenyalah, tetap bagus hasilnya. Contoh kalau dulu tukang tambal, orang jam dulu tukang tambal, ya ada. Kita tolak ke tukang tambal di sini hendak menambah uang. Jadi gawian tukang tambal ya, kan? Lihat di uangnya mau kumpul terus dalam pegawainya membridik cocok sidin, orang cocok putar sidin pulang. Ini menambah kamu udah nali uang, nah, udah nali uang lalu putar gini. Amun secara akal salah di gawiannya. Benar uang, untung dicocok karena dicabut digeregeji dan pulang. Menggeregeji wasi dan geregeji papan lain lah. Menggeregeji papan kada mau tamat, geregeji wasi. Yalah. Bila gatah digeregeji panjat, ini digeregeji sidin, nah, ising sidin, ya, kikis, nah, betipis turuannya. Ada nama balikan itu betipis tak. Imbah itu pulang cak angin situ aja kurang lebih ibanam sidin pulang. Ini duduk di sidin api, anak bikin pulang. Cak amun apa secara akal getah dia bukan api umum. Yalah, nah, cuma caranya kayak itu. Yalah, menyenyalah ada. Amun secara akal kita nang kada tahu nih ngarang manambel itu tidak mana uangnya ada. Tandai dahulu ambil Palestina, ikap, piris, cuma bagus lagi gawian tetap. Hanya sopo sekali memulai bentuk edol, ya kan? Ini secara tapi nang tukang tambel tadi bergawi dengan ilmunya, kudratnya ada, iradatnya ada, ilmunya ada, hasilnya baik walaupun secara zahirnya menyenyalah, cuma hasil baik. Nah, sama Allah Ta'ala, bila Allah sudah menetapkan akan sesuatu, berarti hasilnya pasti baik. Baik kejagasan kita, walaupun ketetapan sidin ini kada sesuai dengan asal kita kehendaki, kada sesuai dengan kita kehendaki. Kita hendak sugih, ya Allah miskin aja, lain penting. Cuma kita mengasihi Allah, kita asihi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita hendak beradab lawan Allah. Dan pulang kenapa kita mengasihi Allah? Kita paham, kita tahu Allah itu
bila bagawi, bila sidin memperbuat pasti jujur dan salah. Kenapa sidin bagawi dengan kudrat, iradat dan ilmu ayo tarima Nah lalu kayak apa supaya kau menerima bersangka baik. Anak sugih dia sadarinya miskin, bagus saja. Padahal apa tak berumah kada, ya lah, berharta kada, hendak kayak orang cuma Allah menetapkan yang kayak itu. Tapi karena ilmu kita ada diberi Allah Taala ilmu, pelayannya kamu menyadari bersangka baik lawan Allah pasti ada bagusnya. Di mana bagusnya? Nangnya atau ujar Nabi orang yang miskin masuk surga pada dulu itu dulu. Yalah. Orang sugih pak dan duit. Ya Allah jadi Habib menurut Allah jadi Mustafa. Yalah. Mana aja miskin tapi masuk surga pada dulu. Sugih dunia tapi masuk surga pada dunia mana abangnya. Tak boleh Habib nih, siapa ayah presiden. Habib betalon miskin di dunia tapi surga pada dulu dia masuk. Sugih tapi masuk surga pada dia, masuk surga juga di bukan dia, mana abangnya. Jangan dibalik lah. Sugihnya masuk surga pada dulu itu lain aja. Ini pintar kan tentu ya lah. Bisa aja juga cuma kejar nanti orang yang miskin itu masuk surganya pada bulan. Kenapa? Karena kadang-kadang dihisab. Jadi kita ini kan kalau sudah mati masuk dalam kubur aja banyak sudah hisabannya dalam kubur. Belum lagi pada mahsyar betul. Nah dalam kubur itu aja kena ada tukang sidang berdua, malahnya bongkar nakir di tukang tabuni. Nah pada di tabuni macam-macam. Nomor buka tuh ialah belum tentu. Ada tentu enggak. Cuma kebiasaan ujar dulu tabuni malaikat marah buka di tabuni biasanya. Cuma bisa aja yang lain. Ya bisa aja juga. Itu salah Allah Taala ya. Itu salah Allah. Tukang talaki ini menyatakan benar. Bila belainnya berilaan aja sih dia cuma kebiasaan. Dalam kubur itu semua macam-macam ditabuni. Karena pada hari pembangkitan bulan hari kiamat kematian berataan dunia hancur berataan. Ya kan, hancur berataan sampai ke malaikatnya hancur, tinggal Allah aja sekum mewajud dan wajibul mawjud. Allah aja lagi sekum. Tak ada lagi yang hidupnya, Allah aja lagi. Alam semesta habis hancur berataan. Karena sudah hancur habis berataan, Allah maka hendak jangan Allah bangkitan berataan. Ulang dunia namanya. Diulah Allah ulang bahannya dibangkitkan manusia, ulaan Nabi kita dibangkitkan terus sampai Nabi Adam, sampai seluruh manusia, sampai jin dan syaitan iblis dibangkitkan berataan. Binatang ada, malaikat berataan habis dibangkitkan berataan. Nah dikumpulkan ke dunia nang hanyar ngarannya pada mahsyar. Kumpulkan berataan. Nah di padang mahsyar inilah kena yang disidang berataan. Waktunya berapa? Ribuan tahun. Kadang satu umat kada di situ diam. Sehari berhari kada. Kalau ganti saja padang mahsyar langsung ke mizan, ke pertimbangan langsung ke syarat, udah ke syarat hanya langsung ke surga kada. Ya kan? Antara kiamat tuh pada mahsyar ribuan tahun juga jaraknya dengan langsung. Banyak proses kita di banyak. Pada mahsyar itu aja ribuan tahun maka dia dalam kitab itu tempatnya pada mahsyar itu Nabi mengisahkan, menggambarkan pada mahsyar itu tempatnya kayak tanah lapang yang luas. Waktu manusia dibangkitkan habis dibangkit barataan, manusia digiring kepada mahsyar dengan api. Gadis, kayak apa? Kayak gembala menggiring kambingnya, dombanya padang kayak api di belakang ngapung, bila ada buka tabenam, buka lah belajuan barataan.
maka bebaju kada, salawar kada, sandal kada. Dari lanjang, begini lalaki, tuhatanmu, mau dapat supan kan? Kamu supan lagi ini pikiran nafsi. Ada bersusupan, dipilih. Berulang keadaan manusia waktu itu bermacam-macam. Ada yang kayak manusia bujur, ada yang kayak binatang, ada yang kayak macam-macam. Ada macam-macam. Digiring, dikumpul padang mahsyar. Ujar Nabi, padang mahsyar itu tempatnya panas luar biasa. Kenapa jadi panas? Ada madakan matahari sekilan. Sekilan. Ada madakan sehasta. Ada madakan sepal. Ada madakan perjalanan sebulan. Ada madakan perjalanan setahun. Ini alhasil berdataan jujur menggiring kurangnya. Maka ujar ada madakan paluh itu luar biasa. Ada yang ingin pintuhut, ada yang ingin pinggang, ada yang ingin dada, ada yang lamas lawan paluh. Justru yang dijajak nih kayak tembaga, ada tanah ada tapi kayak tembaga. Nabi mengisyaratkan, bayangkan matahari sekilan gitu sekilan, nang dijajak kayak tembaga, rinjing, ibaratnya kayak rinjing begitu, rinjing itu, bukan ada minyak. Ya kan, lamas. Justru ulama mengatakan padang mahsyar itu bila awak betis itu sampuk ke tanah untuk ini betis lah. Cuma ada beberapa golongan yang dapat kenaungan, yang dapat berisi pakaian, yang dapat syafaat dari Allah Ta'ala. Nah, beberapa golongan diantaranya orang yang menuntut ilmu, karena di padang mahsyar orang itu selamat. Dan kita berkata langsung jalan. Ini macam-macam. Di situ terkumpul beratan huru haranya luar biasa. Allah Ta'ala pada waktu itu sidin menampaikan sifat Jabbar sidin. Tapi Jabbar itu dapat merasa sidin menampaikan sifat kamu angkuh sidin. Lalu dalam hadis itu dikisahkan Allah Ta'ala waktu itu menyiau kepada makhluknya yang sombong, makhluknya yang suki, makhluknya yang harap. Waktu itu dikiau Allah. Ujar Allah Ta'ala, pada hari ini siapa yang merasa sombong dan berkuasa? Berdiri di sini, hadapi aku. Tidak ada sekiranya mana raja yang merasa harap? Mana di sini? Berdiri, tidak ada. Orang sugih mana? Tidak ada. Berantakan, tunduk. Kenapa jadi tunduk? Mencirakan kayak apa aku. Ada ribuan tahun dan kayak itu. Dan lagi keselamatan. Ya, ini hanya kena mizan pertimbangan. Tiba ditimbang ulang apa? Ditimbang ini kan hisab ulang. Amal baik dan amal buruk, maka di sini penentu. Bila banyak harta, banyak amal, banyak ini amal buruk nih banyak, ngalih hambusa. Makanya Nabi berucap bila orang itu dalam dunia karena berharta di padang mahsyar berhukum menurut surga. Kenapa? Kenapa tak ditimbang? Awak orang ditimbang, dan ditimbang masuk lagi dia malaikat ke surga. Ini artinya menyemangati orang yang miskin dalam dunia. Karena ujar Nabi, dunia ini bukan terminal terakhir, tapi tempat pemberhentian kita terakhir ada. Yang buruknya apa? Ingat, setelah hidup pasti apa? Setelah hidup ada kematian. Setelah kematian ada kehidupan, pembangkitan. Karena dunia bukan tempat terakhir bagi kita, tapi apa? Tempat terakhir di surga. Karena negeri akhirat ada tempat pembalasan. Lagi di dunia kita Allah hanya sakahandak. Berisi kekuasaan, berisi keahlian, berisi kehebatan, kelebihan, sakahandak kita Allah mengatur. Sudah di negeri akhirat, ingat, pengadilan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ada kita lawan Allah, jangan hendak bertampai. Jangan bertampai. Apa yang ditetapkan Allah pasti ada baiknya. Kemudian kita tahu mengamalkan. Ini ada yang kita punya ketahuan Allah.
lagi di dunia bahwa lawan sini apa? Ya, mudah-mudahan kita kawal ya. Karena dengan takdir ini tanggal sedikit bisa kali dulu. Artinya ini menentu kesempurnaan iman seseorang anda ini takdir ini. Qada dan qadar kesempurnaan. Bila maka anak ini ketika awak kita menanggulanginya, kalau kita memahami nangka anak ini, kalau mengamalkan sempurna iman kita. Lalu jalannya supaya kita jangan merasa mahwal lawan Allah, jangan sapahwal, jangan merasa kada menerima dengan ketetapan Allah, jangan sampai kita merasa sangkal di hati dengan ketetapan Allah. Caranya ujar ulama banyakin bersangkal baik lawan Allah. Mudah-mudahan kita tahu mengamalkan. Bagus saja ya sampai dalam perlahan. Nah, iyalah. Karena ujar apa saya saman kemarin namanya. Latukathir hammat maqudir yakun syailillah ya syekh ya saman syailillah latukathir hammat maqudir yakun. Ujar Syekh Saman, janganlah kalian berbanyak duka cita karena apapun yang sudah ditakdirkan Allah, sudah ditetapkan Allah, ya kunun pasti terjadi. Karena kawani ubah-ubah. Jadi kita kayak apa? Tinggal menerimanya. Dengan apa kita menerima? Dengan selalu bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita melakukan. Dan kemudian yang kedelapan daripada adab kita kepada Allah Ta'ala, yaitu mengekali akan zikir, yaitu ingat kepada Allah. Selalu ingat lawan Allah. Mudah-mudahan karena insyaallah Allah akan mendoakan kita sambung pulang. Malam tadi pakai dulu. Ya lah, pakai dulu marbani. Karanya. Berkira juga. Karanya ya lah. Pakai dulu marbani. Kita sambung ya malam Jumat kita pulang ya. Insyaallah ini sampai malam Ahad akan datang dan kita siapkan banyak umur ya. Dan kita sengaja dapat turun bicara salah dan khilaf turun minta maaf, minta halal, minta ridha lawan keimanan. Mudah-mudahan dapat turun sampaikan tadi urut bacaan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan kita bertahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan kita bertahan mati beriman masuk syurga billahi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti. Ada tilka hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala